Pagi itu segalanya tampak sempurna. Langit cerah, taman hotel berbintang 5 itu dipenuhi bunga segar yang dipesan langsung dari Belanda, dan iringan biola klasik mengalun lembut dari sudut ruangan. Gaunku putih bersih, menjuntai sampai ke lantai, dengan ekor sepanjang 2 meter dan renda-renda rumit di setiap sisinya. Make-up artis profesional membubuhkan sentuhan terakhir di pipiku. Para tamu penting mulai berdatangan. Pejabat, kolega ayahku, rekan bisnis, dan tentu saja kerabat jauh yang bahkan tak kukenal namanya. Di cermin besar di ruang rias, aku menatap diriku sendiri. Cantik, kata semua orang. Tapi mataku bercerita lain. Mereka bercerita tentang kegelisahan yang tak bisa ditutupi oleh maskara paling mahal sekalipun. Beberapa jam sebelumnya, aku membuka pesan di ponsel. Nama pengirimnya, Livia. Seorang perempuan yang dulu kukira hanya rekan kerja tunanganku. Isi pesannya pendek, tapi cukup untuk merobohkan seluruh dunia yang kubangun selama bertahun-tahun. Maaf, aku nggak tahan lagi. Aku hamil. Dan Ray bilang dia nggak bisa meninggalkanku karena dia cinta aku. Ray, calon suamiku. Orang yang selama 2 tahun terakhir kuberi segalanya. Waktu, kepercayaan, impian, dan rasa malu karena aku pernah memaklumi kebohongannya hanya demi menyelamatkan pertunangan ini. Kupikir, dengan pernikahan, semuanya akan berubah. Tapi ternyata dia tak pernah berniat berubah. Justru dia memanfaatkan cinta yang kuberi untuk mengambil alih saham keluargaku. Semua ini hanya permainan. Aku duduk diam selama beberapa menit, membiarkan pesan itu mengendap. Lalu kutatap gaun pengantin di depanku. Sempurna, memang. Tapi hanya di mata mereka yang melihat dari jauh. Dari dekat, ini seperti seragam perang yang tak kupilih sendiri. Maya, waktunya, ujar mamaku dari luar pintu. Aku berdiri. Kakiku bergetar. Tapi aku berjalan keluar. Derap musik berubah saat aku muncul. Semua mata tertuju padaku. Senyum-senyum terukir di wajah mereka. Sementara jantungku berdetak seperti genderang perang. Aku berjalan menuju altar, di mana Ray berdiri dengan senyum lebar. Senyum palsu. Aku mengenalnya terlalu baik. Ia bukan lagi seseorang yang membuatku jatuh cinta dulu. Ia kini seperti pebisnis yang hampir menutup kontrak besar. Dan kontrak itu adalah aku. Saat pendeta mulai berbicara, dunia terasa semakin bising. Kata-katanya seperti gema kosong yang tak masuk ke telingaku. Aku hanya bisa menatap Ray dan bayangan pesan dari Livia di benakku. Maya Valencia Putri, apakah kamu bersedia menerima Reynaldi Putra Mahendra sebagai suami? Tidak. Semua terdiam. Aku mengulangi, lebih keras. Saya tidak bersedia. Ray mencengkeram tanganku. Apa yang kamu lakukan? Aku menarik tanganku, menatap para tamu yang mulai berbisik-bisik. Saya minta maaf. Saya tidak bisa melanjutkan ini. Tanpa menunggu reaksi siapapun, aku berjalan cepat melewati lorong, melepas sepatu hak tinggi di tengah jalan, dan akhirnya berlari keluar dari gedung. Kamera para tamu mungkin menangkap segalanya. Tapi aku tak peduli. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas. Sakit, tapi bebas. Di luar hotel, langit tetap biru. Tapi dadaku sesak. Aku terduduk di tepi jalan, menahan napas yang terasa makin berat. Tak ada yang mengejarku. Mungkin mereka masih sibuk memproses kejadian tadi. Beberapa menit kemudian, sebuah motor berhenti di depanku. Seorang pria berjaket lusuh turun, memegang buket bunga mawar putih. Mbak Maya. Aku mendongak. Pria itu muda, rambutnya berantakan, dan ada keringat menetes di dahinya. Jaket pengantar paket tertulis, Arjuna Express. Saya disuruh nganter bunga buat pernikahan Mbak. Tapi, kayaknya telat, ya. Aku menatap buket di tangannya, lalu tertawa kecil. Iya, kamu telat, tapi bukan salahmu. Dia ikut tertawa, walau mungkin tak paham apa yang sebenarnya terjadi. Mbak nggak apa-apa. Nggak tahu, jawabku jujur.
Dia duduk di trotoar bersamaku, meletakkan buket di antara kami. Kalau gitu, istirahat dulu. Kadang orang cuma butuh duduk sebentar biar bisa mikir jernih. Aneh. Aku baru saja membatalkan pernikahan paling mewah yang pernah ada di keluargaku. Dan sekarang duduk di pinggir jalan dengan kurir bunga yang bahkan belum kukenal namanya. Tapi untuk alasan yang tak ku mengerti, aku merasa lebih tenang. Namamu siapa? Raka. Dan kamu Maya, ya? Udah banyak yang ngomongin kamu di dalam hotel. Heboh. Aku mengangguk. Tentu saja. Skandal pagi ini pasti jadi viral. Dia hanya tersenyum. Tak ada tanya, tak ada penghakiman. Mungkin karena dia tak kenal aku sebagai siapa-siapa. Bukan anak konglomerat, bukan calon istri Ray, bukan tokoh utama drama pagi ini. Hanya Maya. Seorang perempuan yang kelelahan karena dikhianati. Setelah beberapa menit diam, dia berdiri. Mbak, saya lanjut kerja, ya. Tapi kalau Mbak butuh tempat buat menenangkan diri, saya tinggal di daerah Leles. Kampung kecil. Nggak ada sinyal, nggak ada wartawan. Cuma ada suara jangkrik dan teh hangat. Aku menatapnya, mencoba mencari niat tersembunyi. Tapi yang kulihat hanya ketulusan. Dia mengangkat tangan, melambaikan salam perpisahan, lalu naik ke motornya. Sebelum menyalakan mesin, dia berkata, kadang pelarian terbaik itu bukan ke tempat mewah, tapi ke tempat yang bisa bikin kita merasa manusia lagi. Motor itu melaju perlahan, meninggalkan jejak bensin dan suara knalpot tua. Tapi kata-katanya tertinggal di kepalaku. Mungkin ini awal dari sesuatu yang lebih gila. Aku berdiri, menatap langit. Dan untuk pertama kalinya hari itu, aku tersenyum. Tidak karena bahagia, tapi karena merasa hidupku, yang sempat direkayasa orang lain, akhirnya kembali ke tanganku sendiri. Dan semua itu, dimulai dari seorang kurir bunga bernama Raka. Pagi berikutnya, aku bangun di kamar hotel yang kosong. Gaun pengantinku tergantung kaku di pojok ruangan, seperti saksi bisu dari hari yang seharusnya jadi momen paling bahagia dalam hidupku. Tapi tidak ada lagi pesta, tidak ada Ray, tidak ada tepuk tangan. Yang tersisa hanya sunyi dan bau hairspray. Kupandangi ponselku. Puluhan pesan masuk. Dari mama, papa, sepupu, bahkan dari orang-orang yang baru ingat keberadaanku setelah drama kemarin viral. Tapi aku tak membuka satu pun. Aku hanya berpikir satu hal, pergi. Kepalaku penuh suara. Suara penghakiman, ejekan, tangisan, makian. Aku harus keluar dari semua itu. Tapi kemana? Dunia rasanya sempit ketika semua mata sedang menghakimi. Dan entah kenapa, wajah Raka, si kurir bunga itu, muncul di kepalaku. Aku teringat tawarannya yang sederhana, tentang tempat bernama Leles, yang bahkan belum pernah kudengar sebelumnya. Kampung kecil, teh hangat, tanpa sinyal. Kedengarannya seperti tempat persembunyian yang sempurna. Setelah mandi dan mengganti pakaian, aku mengecek Google. Leles. Sebuah desa kecil di kaki gunung. Jauh. Sangat jauh. Tapi justru itu yang aku butuhkan. Aku mengepak barang seadanya, memesan taksi, dan beberapa jam kemudian aku sudah berada di sebuah terminal bus. Rambutku diikat seadanya, wajah polos tanpa riasan, dan tas jinjing berisi baju ganti. Tak ada yang mengenaliku. Dan aku suka itu. Dalam perjalanan menuju Leles, aku mengirim pesan pada nomor pengantar paket yang sempat kukopi diam-diam dari buket bunga kemarin. Masih ingat aku? Masih berlaku tawarannya. Beberapa menit kemudian, ada balasan. Masih. Tapi rumah saya bukan hotel. Ya, tempatnya biasa aja. Aku membalas, yang penting bukan tempat lama. Setibanya di terminal kecil dekat desa itu, Raka sudah menunggu dengan motornya. Jaketnya masih sama, tapi kali ini ia membawa helm cadangan. Jadi beneran kesini? Tanyanya, setengah tertawa. Ya, aku mau mulai hidup baru. Atau setidaknya, melupakan yang lama. Dia menyerahkan helm. Kalau gitu,
pegangan yang kencang. Jalanan ke kampung saya rusak. Dan begitulah, seorang perempuan yang semalam membatalkan pernikahan mewah kini duduk di boncengan motor kurir bunga, melintasi jalan tanah berbatu menuju desa kecil di kaki gunung. Sesampainya di rumah Raka, aku terdiam. Rumahnya kecil, berdinding kayu, dengan atap seng dan halaman sempit berisi beberapa pot bunga. Tak ada pendingin ruangan, hanya kipas angin tua. Tapi ada sesuatu yang berbeda, keheningan yang menenangkan. Kamar saya ada 2. Mbak bisa pakai yang satu. Tapi ya gitu, nggak mewah. Kasur kapuk. Kamar mandinya di luar. Aku mengangguk. Ini lebih dari cukup. Beberapa hari pertama kami hampir tidak berbicara banyak. Aku lebih banyak diam, mencoba menyusun ulang hidupku. Pagi hari, Raka pergi bekerja. Siang, dia pulang sebentar untuk makan. Malam, dia membaca buku usang atau menyiram tanaman. Tak banyak tanya, tak banyak komentar. Dan itu yang kubutuhkan. Namun hari demi hari, keanehan mulai terasa. Bukan dari rumah ini, tapi dari diriku sendiri. Aku mulai nyaman. Terlalu nyaman. Suatu malam, kami duduk di teras, menikmati teh hangat. Orang-orang pikir aku gila, kataku tiba-tiba. Kenapa? Karena aku meninggalkan pesta miliaran dan datang ke sini. Hidup di rumah kayu, tanpa AC. Raka hanya tersenyum. Kadang gila itu satu-satunya cara waras untuk keluar dari hidup yang salah. Aku menatapnya. Kalimat itu sederhana, tapi tepat. Tepat sekali. Kalau kamu, tanyaku, kamu pernah ngelakuin hal paling gila dalam hidupmu? Dia menatap ke langit sebentar, lalu berkata pelan, menolong seseorang yang baru ku kenal dan membiarkannya tinggal di rumahku. Kami tertawa. Tapi ada keheningan yang menggantung setelahnya. Aku tahu, kami sedang melangkah ke sesuatu yang baru. Sesuatu yang tak masuk akal. Dan malam itu, dalam keputusasaan dan rasa syukur yang aneh, aku berkata, Raka, mau nikah sama aku? Dia menoleh, kaget. Apa? Aku serius. Aku tahu ini bodoh. Tapi aku nggak punya siapa-siapa. Dan kamu satu-satunya orang yang nggak berpura-pura di hadapanku. Dia tertawa gugup. Mbak yakin? Saya ini kurir. Gaji kecil. Rumah sempit. Motor butut. Nggak ada yang bisa saya tawarin. Itu lebih baik daripada ditipu orang yang pakai jas dan dasi. Dia diam cukup lama, sebelum akhirnya berkata, kita nikah, tapi nggak usah pakai pesta. Cukup ke KUA, bawa 2 saksi. Nggak perlu fotobox. Nggak perlu undangan. Aku tersenyum. Setuju. 2 hari kemudian, kami menikah. Sah, tanpa resepsi. 2 tetangga menjadi saksi. Kami salaman dengan penghulu yang lebih bingung daripada aku. Dalam waktu kurang dari seminggu, hidupku berubah total. Dari gaun pengantin berkilau, ke pakaian sederhana di ruang sempit yang hangat. Dan inilah keputusan paling gila dalam hidupku. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa damai. Hari-hari pertama setelah pernikahan kami berjalan seperti potongan hidup yang terlepas dari buku panduan. Tidak ada pesta penyambutan. Tidak ada malam pertama yang romantis, tidak ada bulan madu. Hanya 2 orang asing yang kini tinggal di bawah satu atap, berusaha menjalani hidup tanpa tahu harus mulai dari mana. Aku tidur di kamar kecil dengan dinding kayu yang menua. Jendela kecil terbuka menghadap ke kebun tomat yang ditanam Raka. Setiap pagi, ayam tetangga membangunkanku dengan suara ribut mereka. Jauh dari gemerlap kota, suara alam menjadi alarm alami yang tak bisa dimatikan. Raka tetap seperti biasa, bangun pagi, menyapu halaman, lalu pergi mengantar bunga ke kota. Ia hanya membawa 1 ponsel lama dan buku catatan kecil yang selalu diselipkan di saku jaketnya. Setiap pulang kerja, dia selalu membawa sesuatu. Pisang goreng dari pasar, sekerat singkong, atau kadang hanya senyum. Kehidupan kami berjalan tanpa banyak bicara. Mungkin karena sama-sama bingung.
atau mungkin karena kami terlalu berhati-hati. Tak ada yang menyebut kata suami atau istri. Kami hanya dua orang dewasa yang secara hukum sah, tapi secara emosi masih berdiri di dua ujung jembatan. Di rumah itu, aku mulai belajar banyak hal yang tak pernah kupelajari sebelumnya. Cara menimba air dari sumur, menyapu halaman dari daun kering, dan menanak nasi tanpa rice cooker. Tanganku lecet, tapi hatiku mulai hangat. Ada sesuatu dari rutinitas sederhana yang membuatku merasa nyata. Setiap sore, aku duduk di serambi rumah, memperhatikan Raka menyiram tanaman. Ia punya deretan pot bunga yang tersusun rapi di sisi rumah. Mawar, melati, anggrek, bahkan beberapa tanaman obat. "Kenapa kamu suka bunga?" tanyaku suatu sore. Karena mereka nggak pernah bertanya. Mereka cuma tumbuh, mekar, lalu gugur. Nggak pernah minta dijelaskan kenapa. Aku mengangguk. Jawaban yang aneh, tapi entah kenapa, masuk akal. Semakin lama aku tinggal di sana, semakin terasa bahwa Raka bukan pria biasa. Caranya menyusun kalimat, ketenangannya saat menghadapi masalah, dan cara dia membaca situasi, semuanya seperti orang yang pernah mengalami banyak hal. Terlalu banyak untuk seorang kurir bunga. Suatu hari, aku masuk ke ruang belakang saat mencari alat pel. Di sana, aku menemukan koper tua yang terbuka sedikit. Aku tak berniat mengintip, tapi sesuatu membuatku berhenti. Sebuah paspor dengan nama asing. Di sampulnya, bukan lambang Indonesia. Dan di bawah paspor itu, ada surat-surat dalam bahasa yang tidak ku mengerti. Aku menutup koper itu perlahan dan mundur keluar. Jantungku berdetak tak beraturan. Semakin hari, semakin banyak kejanggalan kecil yang mulai kupetakan dalam pikiranku. Bekas luka panjang di lengan kirinya yang pernah terlihat saat dia menggulung lengan bajunya. Sebuah telepon malam-malam yang ia jawab di luar rumah sambil berbisik. Dan satu malam, saat aku pura-pura tertidur, aku melihat dia duduk di luar, menulis sesuatu di buku catatannya. Matanya tajam, serius, seperti bukan Raka yang biasanya. Kecurigaan mulai tumbuh. Tapi bersamaan dengan itu, perasaan juga ikut tumbuh. Setiap kali dia pulang kerja dan tersenyum sambil berkata, "Saya bawa bubur kacang ijo buat sore ini," hatiku meleleh. Setiap kali dia duduk di ujung teras dan mengajakku bicara tentang hal-hal kecil, tentang serangga yang susah diusir atau tetangga yang pelihara bebek terlalu banyak, aku merasa lebih hidup. Aku mulai bingung. Perasaan ini bukan cinta biasa. Ini seperti meraba peta yang belum digambar. Setiap langkah terasa ragu, tapi tak bisa berhenti. Suatu malam, saat hujan turun deras dan listrik padam, kami duduk bersama di bawah cahaya lilin. "Kamu pernah nyesel enggak? Nikah sama aku?" tanyaku pelan. Dia menatapku lama, lalu berkata, "Kalau saya jawab jujur, Mbak bakal tetap tinggal di sini." Aku terdiam, lalu mengangguk. "Enggak, saya enggak nyesel. Tapi saya juga enggak ngerti ini semua. Secepat itu, segila itu. Tapi, saya enggak nyesel." Jawaban itu cukup. Untuk malam itu, kami duduk lama, diam-diam, mendengar suara hujan yang memukul atap seng. Dan dalam diam itu, aku sadar, aku sedang jatuh cinta. Bukan pada sosok sempurna, tapi pada keanehan, ketidakpastian, dan cara Raka membuat dunia yang kacau ini terasa sedikit lebih bisa ditoleransi. Namun hatiku juga tahu, Raka menyimpan sesuatu. Dan cepat atau lambat, rahasia itu akan mengubah semuanya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiran tentang koper tua, paspor asing, dan bahasa yang tak ku mengerti terus mengganggu. Raka sudah lama tertidur di kamarnya, tapi aku masih duduk di tepi tempat tidur, memandangi langit-langit kayu yang dipenuhi bekas tetesan air hujan. Apa yang sebenarnya sedang aku jalani? Tanyaku dalam hati. Keesokan paginya, aku mulai memperhatikan lebih cermat. Bukan karena curiga semata, tapi karena aku ingin tahu siapa sebenarnya pria yang kini menjadi suamiku. Ada begitu banyak hal yang tidak sinkron dengan sosok Raka yang ku kenal di rumah ini. Pertama, cara dia berbicara.
Ia terlalu tenang. Kalimat-kalimatnya terlalu terstruktur, seperti orang yang terbiasa menyembunyikan emosi di balik nalar. Lalu, cara dia menulis. Setiap malam, ia mencatat sesuatu di buku kecilnya, bukan sekadar catatan bunga atau alamat pelanggan, tapi seperti laporan. Rapi, sistematis, terorganisir. Siang itu, ketika Raka pergi ke kota seperti biasa, aku memberanikan diri membuka koper itu kembali. Koper tua yang terletak di bawah meja kerja di ruang belakang. Kali ini aku membuka sepenuhnya. Di dalamnya, selain paspor yang kulihat kemarin, ada beberapa barang yang tak kalah mencurigakan. Sebuah lencana kecil berbentuk bintang 5, sejenis medali, dan beberapa foto pria-pria berjas yang wajahnya asing. Salah satu foto bahkan menunjukkan Raka berdiri bersama 2 orang bule, mengenakan jas formal, dan berada di depan gedung seperti markas besar. Aku menemukan juga lembaran dokumen yang dicetak dalam 3 bahasa berbeda. Ada cap resmi, tanda tangan, dan simbol yang menyerupai lambang intelijen. Salah satu berkas tertulis, "Classified, AS only." Tanganku bergetar. Aku segera menutup koper itu dan meletakkannya kembali seperti semula. Detak jantungku berpacu tak beraturan. Apa yang telah kulakukan? Siapa sebenarnya Raka? Sorenya, aku tak bisa bersikap seperti biasa. Tapi Raka seolah tidak menyadari apapun. Ia masih menyapaku hangat, menawarkan gorengan, dan duduk di serambi membaca buku seperti biasa. Hingga malam tiba. Raka menerima telepon. Aku mengintip dari balik pintu. Suaranya pelan, tapi terdengar tegas. "Bukan, belum saatnya. Kita belum tahu siapa yang mengawasi. Evelyn juga belum muncul." Aku menahan napas. Evelyn. Siapa Evelyn? Nama itu belum pernah disebut sebelumnya. Tapi nadanya saat menyebut nama itu aneh. Ada beban, ada kepedihan. Raka menyudahi telepon itu dan duduk di depan rumah, menatap ke langit malam yang penuh bintang. Aku memberanikan diri keluar dan duduk di sampingnya. "Tadi bicara sama siapa?" Tanyaku pura-pura santai. Dia menoleh cepat. "Hanya teman lama." Aku menatapnya dalam. "Evelyn, ya?" Matanya melebar. Ia terdiam beberapa detik. "Kamu dengar?" Aku mengangguk. "Siapa dia, Raka?" Ia menghela napas panjang. "Aku akan jelaskan. Tapi tidak sekarang." "Kenapa?" "Karena aku belum tahu apakah kamu siap dengar semuanya. Dan aku belum yakin aku siap membuka semuanya." Kami kembali diam. Tapi malam itu, hatiku terasa lebih berat dari biasanya. Beberapa hari kemudian, rasa penasaran membawaku melakukan hal yang tak pernah kulakukan sebelumnya, mengikutinya. Pagi itu, aku berpura-pura sakit agar dia tak curiga. Saat dia pergi mengantar bunga, aku menyewa ojek dari tetangga dan membuntutinya dari jauh. Ia tidak ke kota seperti biasanya, tapi menuju sebuah rumah tua di pinggir hutan. Dari kejauhan, aku melihatnya turun dari motor dan masuk ke rumah itu. 15 menit kemudian, seorang pria tua keluar bersama Raka. Mereka berbicara dalam bahasa asing yang samar. Aku hanya mengenali sedikit karena dulu pernah belajar bahasa Prancis dasar. Tapi dari intonasi dan ekspresi mereka, pembicaraan itu serius. Aku bersembunyi di balik semak-semak, mencoba menangkap setiap kata. Mereka menyebut satu nama lagi selain Evelyn, Coltrane. Dan satu kalimat yang membuat bulu kuduku meremang. "Jika dia tahu siapa kamu sebenarnya, semuanya akan runtuh." Aku tak sanggup mendengar lebih lama. Aku kembali diam-diam ke rumah sebelum Raka pulang. Malamnya, aku duduk di kamar, menatap tembok, mencoba menyusun semua potongan yang kusaksikan. Dan untuk pertama kalinya, aku takut. Apa yang sudah kulakukan? Siapa pria yang kini tidur hanya 5 meter dari kamar tempatku berada? Tapi lebih dari itu, satu hal menyakitkan mulai menyusup ke dalam pikiranku. Jika semua ini hanya skenario, apakah cintanya juga? Atau aku hanya bagian kecil dari misi yang lebih besar?
tanpa pernah benar-benar dikenali sebagai seseorang yang layak dicintai? Dan Evelyn, siapa dia sebenarnya dalam hidup Raka? Malam itu aku menangis diam-diam. Tak ada pelukan, tak ada jawaban. Hanya bintang-bintang yang tetap bersinar, seolah berkata, sebentar lagi, semuanya akan terbuka. Pagi itu udara dingin tak seperti biasanya. Bahkan langit pun tampak lebih kelabu dari hari-hari sebelumnya. Aku duduk di beranda, secangkir kopi yang sudah dingin tergeletak di meja kecil. Mataku kosong, pikiranku jauh. Sudah seminggu sejak aku mengintai Raka. Seminggu sejak nama Evelyn dan Coltrane menghantui kepalaku. Tapi Raka tetap seperti biasa, hangat, perhatian, dan terlalu tenang. Namun yang berubah adalah aku. Hatiku terbagi. Antara tetap di sini, di rumah kayu sederhana bersama pria yang kini kuragukan identitasnya, atau kembali ke kota, ke dunia lamaku, yang seolah memanggil-manggil. Dunia yang rumit, tapi familiar. Dunia yang penuh luka, tapi setidaknya aku tahu siapa musuh dan siapa kawan. Suatu sore, saat aku sedang menyiram tanaman, seorang wanita datang ke rumah. Pakaiannya rapi, tubuhnya tegap, dan ia datang dengan mobil hitam yang plat nomornya asing. "Permisi, saya mencari Raka," katanya. Aku menatapnya waspada. "Raka sedang ke pasar. Bisa saya bantu?" Wanita itu mengeluarkan kartu nama dari dalam tas kulitnya dan menyerahkannya padaku. "Clara Putri, Konsulat Prancis." Darahku terasa mengalir terbalik. "Boleh saya bicara sebentar?" katanya lagi. Kami duduk di beranda. Ia tampak sopan, tapi juga sangat profesional. Seperti sedang mengukur setiap gerakku. Saya tidak bisa bicara banyak, tapi saya hanya ingin bertanya satu hal. Apakah Raka pernah menyebutkan nama Evelyn padamu? Aku terdiam. Detik itu juga aku tahu, Clara tidak datang sekadar sebagai teman. "Kenapa ibu menanyakan itu?" Aku balik bertanya. Ia menatapku lama. "Karena ada banyak hal yang sedang kami pantau, dan kamu ada di tengahnya." Sebelum aku bisa bertanya lebih jauh, Clara bangkit dan berkata, "Jaga dirimu. Jika suatu hari kamu merasa dalam bahaya, jangan cari Raka. Hubungi nomor di kartu itu." Ia pergi begitu saja, meninggalkanku dengan sejuta pertanyaan yang belum sempat terlontar. Malamnya, aku duduk bersama Raka di dapur. Aku ingin mengungkapkan semuanya. Tentang Clara, tentang koper, tentang rumah tua di pinggir hutan. Tapi mulutku seolah terkunci. Hingga akhirnya Raka yang memulai lebih dulu. "Kamu pernah berpikir untuk pergi dari sini?" tanyanya lirih. Pertanyaan itu menusukku. "Kenapa kamu tanya begitu?" "Karena aku tahu kamu bukan berasal dari dunia ini, Mei. Kamu pintar, kuat. Kamu pantas mendapatkan hidup yang lebih dari sekadar rumah kayu dan jalan berlumpur." Aku tertawa pahit. "Kalau kamu tahu semua itu, kenapa kamu ajak aku menikah?" Ia menunduk. "Karena kamu datang di saat aku paling butuh seseorang yang percaya." Sunyi mengisi ruang antara kami. Lalu, seperti petir di siang bolong, ia berkata, "Kalau kamu mau pergi, aku tidak akan menahan." Air mataku menetes pelan. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku mengerti, cinta kami tak berdiri di atas kepastian, melainkan kepercayaan. Dan kini, kepercayaan itu mulai retak. Keesokan harinya, aku menerima telepon dari Ayu, sahabat lamaku di Jakarta. Ia memberitahuku bahwa ada lowongan kerja di Lembaga Kemanusiaan Internasional yang dulu pernah aku lamar. Mereka tertarik padaku lagi. Dan mereka ingin wawancara minggu depan. Dunia lamaku benar-benar memanggil. Aku menatap layar ponsel lama-lama. Aku bisa kembali, meninggalkan semua teka-teki ini, semua ketidakpastian, semua luka yang tak kunamai. Tapi, aku juga akan meninggalkan satu-satunya tempat yang membuatku merasa seperti manusia lagi. Dan satu-satunya pria yang, entah siapa dia sebenarnya, sudah membuatku ingin bertahan hidup. Hari itu aku memutuskan untuk menulis surat.
Bukan karena ingin mengirimkannya, tapi karena ada begitu banyak hal yang tidak bisa kusampaikan langsung pada Raka. Kata-kata yang hanya bisa keluar saat dia tidak di depan mataku. Perasaan-perasaan yang tak bisa kutata saat ia berada di sisiku. Aku duduk di ruang belakang, di samping koper tua itu, dengan selembar kertas dan pulpen. Jantungku berdegup pelan tapi berat. Aku mulai menulis. Raka, jika suatu hari kamu membaca ini, mungkin aku sudah pergi. Atau mungkin aku masih di sini, tapi bukan sebagai orang yang sama. Aku pernah mencintaimu. Atau mungkin masih. Tapi bagaimana aku bisa mencintai seseorang yang tidak pernah benar-benar memperkenalkan dirinya padaku? Aku melihatmu sebagai bunga di padang gersang. Diam, tenang, namun menyimpan rahasia dalam kelopaknya. Tapi setiap kali aku mencoba mendekat, kelopak itu menutup. Dan aku dibiarkan bertanya-tanya, apakah aku hanya tamu sementara dalam hidupmu? Tanganku berhenti. Aku menatap kata-kata itu lama. Kata, mencintaimu, terasa asing tapi juga familiar. Menggelitik, menyakitkan. Lalu, aku melanjutkan. Aku tahu kamu menyimpan banyak hal. Tentang Evelyn. Tentang pria-pria dalam foto itu. Tentang koper yang kau sembunyikan seperti masa lalu yang tak boleh disentuh. Tapi aku juga punya masa lalu. Raka, aku juga pernah disakiti. Dikhianati. Aku datang ke desa ini bukan untuk mencari pelarian. Tapi karena aku ingin sembuh. Dan kamu memberiku harapan. Tapi harapan tanpa kejujuran hanyalah hayalan. Dan aku lelah hidup dalam hayalan. Aku melipat surat itu, memasukkannya ke dalam amplop, tapi tidak menuliskan namanya di depan. Aku hanya menaruhnya di dalam laci, di bawah buku-buku catatanku. Surat itu seperti hantu, ada, tapi tidak pernah hadir. 2 hari kemudian, saat aku sedang membersihkan lemari, aku menemukan sesuatu yang membuatku kembali meragukan segalanya. Di balik tumpukan kain tua, ada kotak kecil berwarna hijau tua. Kuncinya longgar. Aku membukanya. Di dalamnya, tersimpan secari kertas berdebu. Bukan dalam bahasa Indonesia, melainkan tulisan tangan dalam bahasa Prancis. Berbekal aplikasi penerjemah di ponselku, aku memindainya. Evelyn hilang dalam operasi terakhir. Tidak ada jejak. Tapi kode terakhir yang dia kirim hanya satu kata. Rakasha. Dadaku sesak. Rakasha. Nama itu hanya sedikit berbeda dari Raka. Terlalu mirip untuk diabaikan. Apa hubungan Evelyn dan Raka sebenarnya? Apakah dia agen juga? Apakah mereka pernah bersama? Ataukah ini semua hanya bagian dari cerita besar yang bahkan aku tidak layak menjadi tokoh figuran di dalamnya? Malamnya, saat Raka pulang dan meletakkan helmnya di kursi, aku berdiri di pintu dapur dan menatapnya. Ada yang ingin kutanyakan, kataku, suaraku nyaris bergetar. Ia memandangku. Apa? Apa kamu pernah mencintai seseorang bernama Evelyn? Ia terdiam lama. Terlalu lama. Aku pernah, jawabnya akhirnya. Dan mungkin, aku belum selesai mencintainya. Kalimat itu seperti cambuk. Jelas, jujur, tapi juga tajam. Aku ingin marah, tapi aku justru merasa lega. Kalau begitu, kataku pelan, mungkin aku bukan orang yang kamu butuhkan di sini. Ia menatapku. Mei, jangan. Aku nggak mau jadi bayangan Evelyn. Atau bagian dari masa lalumu yang tidak selesai. Aku manusia. Aku juga butuh dicintai, bukan hanya diajak tinggal. Ia tidak menjawab. Hanya menunduk. Seperti anak kecil yang baru saja kehilangan mainan favoritnya. Aku kembali ke kamar malam itu, dan untuk pertama kalinya, mengemasi beberapa baju ke dalam ransel kecil. Bukan karena aku yakin akan pergi. Tapi karena aku ingin tahu, apakah Raka akan mencoba menghentikanku. Tapi hingga aku tertidur, tidak ada ketukan di pintu. Tidak ada langkah kaki mendekat. Hanya sunyi. Dan surat yang tak pernah dikirim itu, kini terasa lebih nyata dari sebelumnya.
Aku meninggalkan rumah pagi-pagi, tanpa berpamitan. Bukan karena aku ingin pergi selamanya, tapi karena aku butuh ruang untuk berpikir, untuk bernapas, untuk memisahkan antara cinta dan kebenaran. Langkahku membawaku kembali ke tempat yang pertama kali membuatku jatuh cinta pada desa ini, bukit kecil di ujung kebun bambu. Dari sana, terlihat rumah-rumah warga, sungai yang mengalir tenang, dan sawah yang mulai menguning. Tapi indahnya pemandangan itu tak bisa meredakan gelisah di dada. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang. Maya. Aku menoleh. Raka berdiri di sana, matanya sembab. Tangannya menggenggam sesuatu, buku catatanku. Dan di baliknya, terselip surat yang aku sembunyikan. Dia menemukannya. Aku baca suratmu, katanya tanpa basa-basi. Aku terdiam. Tak ada gunanya menyangkal. Aku minta maaf, lanjutnya. Karena kamu benar. Aku belum pernah benar-benar jujur padamu. Ia duduk di sampingku. Untuk pertama kalinya, ia tak mencoba menyembunyikan luka atau rahasia. Hanya seorang pria yang lelah bersembunyi. Namaku memang Raka, katanya. Tapi itu bukan nama lengkapku. Nama asliku, Rakasha Levant. Aku lahir di Jakarta, tapi besar di Eropa. Ayahku orang Prancis, ibuku orang Indonesia. Aku menatapnya. Napasku tercekat. Dulu aku bergabung dengan organisasi internasional. Kami menangani kasus-kasus penghilangan orang, penyelundupan manusia, dan jaringan intelijen di Asia Tenggara. Evelyn adalah partnerku, sekaligus orang yang sangat aku cintai. Ia menunduk, suaranya berat. Kami terlibat dalam operasi besar di Myanmar. Ada penyelundupan anak-anak ke perbatasan. Evelyn menyamar, tapi misi itu gagal. Dia hilang. Tak pernah ditemukan. Aku menahan napas. Setelah itu, aku berhenti. Aku pergi dari dunia itu. Aku merasa bersalah. Karena akulah yang membujuknya untuk ikut. Matanya berkaca-kaca. Aku ke Indonesia lagi, menyendiri di desa ini, berharap bisa menebus semuanya. Kupikir kalau aku hidup sederhana, aku bisa menenangkan jiwa yang kacau ini. Lalu ia menoleh ke arahku. Lalu kamu datang. Dan semuanya berubah. Kami terdiam. Aku ingin marah, ingin berteriak. Tapi juga tak bisa memungkiri. Setidaknya kini aku tahu. Bukan tentang masa lalunya saja, tapi tentang siapa dia sebenarnya. Kenapa kamu gak cerita dari awal? Tanyaku akhirnya. Aku takut kehilanganmu, jawabnya lirih. Takut kamu akan melihatku seperti aku melihat diriku. Laki-laki gagal, yang hidup di antara rasa bersalah dan kehilangan. Aku menghela napas panjang. Aku gak butuh kamu jadi sempurna, Raka. Aku hanya butuh kamu jujur. Kami duduk lama dalam diam. Tak ada kalimat romantis. Tak ada pelukan. Hanya dua manusia yang saling mengakui luka mereka. Sebelum beranjak pulang, Raka berkata, aku gak bisa minta kamu bertahan, Mei. Tapi kalau kamu mau, aku siap mulai dari awal, dengan semua kejujuran yang seharusnya kuberikan sejak dulu. Aku hanya mengangguk pelan, belum menjawab. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tidak sendiri. Malamnya, saat aku kembali ke rumah, kulihat satu koper tua itu sudah terbuka. Di dalamnya, tidak ada lagi berkas-berkas rahasia atau foto-foto Evelyn. Hanya ada satu surat, tertulis namaku di depannya. Tulisannya tangan Raka. Aku membacanya pelan. Dan di baris terakhir tertulis, jika kau tetap memilih pergi, aku akan tetap mencintaimu dari kejauhan. Tapi jika kau memilih bertahan, izinkan aku membuktikan bahwa cinta yang jujur tak perlu sempurna untuk bisa selamat. Air mataku jatuh begitu saja. Bukan karena sedih, tapi karena aku tahu, akhirnya, semua rahasia sudah terbuka. Kini tinggal aku yang harus memutuskan. Pagi itu, langit desa begitu cerah. Udara membawa aroma tanah basah dan kayu bakar, seperti pelukan hangat dari alam.
Aku berdiri di depan jendela bambu, menatap sawah yang mulai menguning, sambil memegang secangkir teh hangat buatan Raka. Sudah seminggu sejak semua rahasia terungkap. Seminggu sejak aku membaca surat terakhir darinya. Surat yang ditulis bukan dengan kepura-puraan, melainkan dengan keberanian. Dan hari ini, aku memutuskan. Bukan untuk pergi, melainkan untuk tinggal. Bukan karena aku tak punya tempat lain untuk pulang, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa, disinilah rumah itu. Raka berdiri di depan kebun, menebang bambu yang tumbuh terlalu lebat. Bajunya basah oleh keringat, wajahnya penuh konsentrasi. Tapi ketika ia menoleh dan melihatku di jendela, ia tersenyum. Bukan senyum penuh rahasia seperti dulu, tapi senyum seorang pria yang akhirnya damai dengan masa lalunya. Aku berjalan mendekat, berdiri di sampingnya. Aku mau ajukan sesuatu, kataku pelan. Apa itu? Tanyanya, menyeka keringat dari dahinya. Bagaimana kalau kita mulai sesuatu yang baru, bukan dengan lari dari masa lalu, tapi menuliskannya bersama? Ia memandangku bingung. Aku mau buat kelas, lanjutku. Kelas bahasa Inggris untuk anak-anak desa. Mereka butuh jendela ke dunia luar. Dan kamu bisa bantu mereka dengan teknik bertahan hidup dari dunia spionase. Candaku. Ia terkekeh. Kamu mau ajak aku jadi guru? Kamu sudah ngajarin aku banyak hal. Termasuk bagaimana menghadapi hidup dengan tenang meski banyak luka. Kupikir kamu cocok. Ia menatapku lama. Kamu yakin mau tetap di sini? Hidup di rumah bambu, dengan air sumur dan suara jangkrik tiap malam. Aku tersenyum. Bukankah awalnya ini hanya liburan? Tapi lihat aku sekarang, malah nggak mau pulang. Kami tertawa. Di kejauhan, anak-anak kecil berlari di pematang, mengejar layang-layang yang terbang miring tertiup angin. Ada suara ibu-ibu menumbuk padi, suara ayam berkokok, dan langkah-langkah kecil kehidupan yang terus berdenyut. Beberapa bulan berlalu. Kelas kecil kami tumbuh. Di bawah pohon jambu, dengan papan tulis dari triplek bekas dan tikar anyaman. Anak-anak datang dengan kaki kotor, membawa semangat yang tak bisa ditemukan di kota. Kadang mereka memanggil Raka dengan sebutan, Pak Agen, karena cerita-cerita serunya tentang negara dan petualangan. Meski Raka tak pernah membenarkan, senyum di wajahnya tak bisa berbohong. Aku pun kembali menulis. Bukan surat yang disembunyikan di laci, tapi cerita yang kuterbitkan secara daring. Cerita tentang seorang perempuan yang datang untuk liburan, tapi menemukan hidup yang tak pernah direncanakan. Suatu sore, saat matahari turun perlahan dan cahaya keemasan menyelimuti desa, Raka datang membawakan sesuatu. Sebuah kotak kecil. Hadiah? Tanyaku. Bukan. Penanda. Kubuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, sepasang cincin sederhana dari bambu yang dipernis. Aku nggak punya banyak, katanya. Tapi aku punya waktu, cinta, dan satu desa yang bersedia jadi saksi. Air mataku menggenang. Aku mengangguk tanpa kata. Kami tak perlu pesta mewah, tak perlu pengakuan dari dunia. Hanya sepasang tangan yang saling menggenggam, dan satu janji, bahwa liburan ini akan jadi perjalanan seumur hidup.